SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia, dari SMK untuk Indonesia maju. Sahabat SMK, melanjutkan ya beberapa tahapan terkait dengan mengulik keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M tahun 2022. Maka pada tahap ini kita akan mendalami, mencermati terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang sering kita singkat dengan KOSP ya. Jadi kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi di awal tadi sudah ada bagaimana kerangka struktur kurikulum yang harus digunakan menjadi acuan ya di dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait ya. Terutama kalau SMK tentunya mitra industri ya. Atau kemudian kalau berhubungan dengan bagaimana menghasilkan tamatan atau lulusan yang memiliki jiwa wirausaha, bisa juga melibatkan masyarakat yang punya sebagai praktisi pengusaha ya, wirausaha begitu, atau pihak-pihak lain yang relevan. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah yang dapat dimodifikasi, dijadikan contoh atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Kemudian komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan. Pertama, karakteristik satuan pendidikan. Kemudian ada visi, ada misi, ada tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ya, itu minimalnya. Untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran ruang lingkup kelas, satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah dan cukup melampirkan beberapa contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sekarang kita namakan dengan modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran ya, nanti ada di dalam bagian lampiran. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi komponen-komponen tadi harus ada ya, sahabat SMK ya. Harus ada minimalnya itu, kemudian bisa disusun dengan format yang disesuaikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Kita tunggu ya, kita tunggu. Ini tentang KOSP ya, tentang KOSP. Sementara itu kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Tetap semangat, salam hebat, dan dari SMK untuk Indonesia maju.